Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 mata kuliah Dasar Perlindungan Tanaman akan membahas klasifikasi gulma. Next. Kelompok kami beranggotakan Rizky Aulia Ananda, Anindita Nala Fauziah, Danang Taufik Akbar, Lukman Hidayat Dwi Haryono, Umun Zakia Masja, Safina Mutia Husna, Indah Ayu Fatimah, Veronica Estika Mawarni, dan Imam Sugiri Agung Saputra. Yang pertama, pengertian gulma adalah tumbuhan yang tumbuh di sekitaran tanaman budidaya yang kehadirannya tidak diinginkan pada lahan pertanian. Yang kedua, apa sih tujuan dari klasifikasi gulma? Klasifikasi gulma bertujuan untuk membantu manusia mengetahui dan mengenal jenis-jenis dan karakteristik gulma. Gulma diklasifikasikan berdasarkan 3, yaitu morfologi, daur hidup, dan habitat gulma. Dalam morfologi gulma, terdapat gulma rumput, gulma tekian, dan gulma daun lebar. Pada gulma daur hidup, terdapat gulma semusim, gulma dwimusim, dan gulma tahunan. Yang terakhir ada habitat gulma. Yang pertama, gulma darat, gulma air, dan gulma menumpang. Pada morfologi gulma rumput ini berasal dari familia Gramineae atau Poaceae. Daunnya sempit seperti teki-tekian, tetapi memiliki stolon, yang mana stolon ini di dalam tanah membentuk jaringan rumit yang sulit diatasi secara mekanik. Batangnya bulat atau agak pipih dan kebanyakan berongga. Daun-daun solider pada ruas-ruas tersusun dalam 2 deret, umumnya bertulang daun sejajar, terdiri atas 2 bagian yaitu pelepah daun dan helaian daun. Daun biasanya berbentuk garis linier, tetapi rata. Lidah-lidah daun sering terlihat jelas pada batas antara pelepah daun dan helaian daun. Dasar karangan bunga satuannya, anak bulir atau disebut spikelet, yang dapat bertangkai atau tidak bertangkai. Masing-masing anak bulir tersusun atas 1 atau lebih bunga kecil yang disebut floret, di mana tiap-tiap bunga kecil biasanya dikelilingi oleh sepasang daun pelindung atau braktea yang tidak sama besarnya. Yang besar disebut lemna dan yang kecil disebut palea. Buahnya disebut Sariopsis atau grain. Contoh dari gulma rumput adalah Imperitas cylindrica, Echinochloa crusgali, Cynodon dactylon, dan Panicum repens. Next. Kedua yaitu morfologi pada gulma tekian. Gulma tekian ini termasuk golongan teki dalam familia Cyperaceae. Memiliki daya tahan yang luar biasa terhadap pengendalian mekanik karena memiliki umbi batang di dalam tanah yang mampu bertahan berbulan-bulan. Batang berbentuk segitiga, kadang juga bulat dan biasanya tidak berongga. Daunnya tersusun dalam 3 deretan dan tidak memiliki lidah-lidah daun atau ligula. Ibu tangkai karangan bunga tidak beruas-ruas, bunga sering dalam bulir atau anak bulir, biasanya sering dilindungi oleh suatu daun pelindung. Dan juga buahnya tidak membuka. Contoh dari gulma tekian adalah Cyperus rotundus, Fimbristilis littoralis, dan Scripus juncoides. Kemudian yang ketiga, yaitu morfologi gulma trimeter. Gulma trimeter umumnya termasuk Dicotyledon dan Pteridophyta atau tumbuhan.
Gulma biasanya tumbuh pada akhir masa budidaya. Kompetisi terhadap tanaman budidaya berupa kompetisi cahaya. Ciri-ciri morfologi: 1. Bentuk daun melebar dan tanaman tumbuh tegak atau menjalar. 2. Tulang telur mengirit atau mencari. 3. Berbatang basah atau berbatang kayu. 4. Batang bercabang, bunga tunggal atau bunga majemuk. 5. Sistem perakaran tunggang yang berupa akar berkayu atau tidak berkayu. Dan yang terakhir, titik tumbuh terletak di cabang. Contoh gulma daun lebar yaitu Odoratum penisoidea, Camelina inhalensis, dan Hydrodia extendens. Selanjutnya ada gulma semusim, atau bisa disebut juga gulma setahun atau annual wheat. Merupakan jenis gulma yang menyelesaikan siklus hidupnya dalam waktu kurang dari 1 tahun atau paling lama 1 tahun. Mulai dari kecambah sampai memproduksi biji dan kemudian mati. Satu siklus hidup pada gulma semusim biasanya berkisar antara 4-16 minggu, tergantung pada spesiesnya. Alat perkembangbiakan gulma semusim umumnya dengan biji. Biji ini biasanya terdiri dari embrio yang berisi cadangan makanan dan kulit biji. Biji mengandung semua bahan-bahan yang diperlukan oleh induknya. Jadi gulma semusim ini akan mati ketika sudah memproduksi biji. Contoh dari gulma semusim adalah Echinocloa cruzgali dan Echinocloa colonum. Selanjutnya gulma dwi musim atau biennial wheats. Gulma dwi musim adalah gulma yang umurnya antara 1-2 tahun. Tahun pertama membentuk organ perbanyakan vegetatif dan tahun kedua membentuk perbanyakan generatif. Contohnya adalah Typhonium trilobatum. Yang kedua itu Cyperus difformis. Gulma tahunan. Gulma tahunan memiliki hidup lebih dari 2 tahun. Pada saat kekurangan air atau di musim kemarau, gulma tersebut seolah-olah mati karena bagian tanaman yang ada di atas tanah mengering. Akan tetapi begitu ada air yang cukup untuk pertumbuhannya, akan bersemi kembali. Perkembangbiakan gulma tahunan dibedakan menjadi 2 tipe, yaitu yang pertama simple perennial, yaitu gulma yang berkembang biak dengan biji, akan tetapi apabila bagian tubuhnya terpotong, maka potongan tersebut dapat tumbuh menjadi individu yang baru. Contohnya Taraxacum sp dan Rumex sp. Yang kedua creeping perennial, yaitu gulma yang dapat berkembang biak dengan akar, menjalar, stolon, rizoma, dan tuber. Contohnya Imperata cylindrica atau alang-alang, Sorghum helepense atau rumput gelagah, Sinodon dactylon atau rumput gerinting. Yang kemudian gulma darat. Gulma darat merupakan gulma yang hidup di darat. Gulma darat ini merupakan gulma yang bisa hidup setahun, 2 tahun, serta juga tahunan, tidak terbatas. Penyebarannya juga dapat dengan melalui biji atau dengan cara vegetatif. Contoh dari gulma darat, yang pertama, Agretum sonzoides. Kedua, Digitaria sp. Ketiga, Imperata cylindrical. Yang keempat, Amaranthus spinosus. Selanjutnya ada gulma air. Pada umumnya, gulma air tumbuh di air, baik mengapung, tenggelam, ataupun setengah tenggelam. Gulma air dapat berupa gulma berdaun sempit, berdaun lebar,
ataupun teki-tekian. Dalam praktek, gulma air diklasifikasikan sebagai pertama, marginal atau tepian, emergent atau gabungan antara tenggelam dan terapung, submergent atau melayang, anchored with floating leaf atau tenggelam, free floating atau mengapung, dan plankton algae. Contoh gulma air adalah sebagai berikut. Yang pertama, Cyperus difformis. Yang kedua, Cyperus iria. Yang ketiga, Echinocloa colonum. Yang keempat, Echinocloa crusgali. Yang kelima, Eichomia gracipes. Yang keenam, Lersia hexandra. Yang ketujuh, Leptocloa sinensis. Yang kedelapan, Monocoria vaginalis. Yang kesembilan, Salvinia molesia. Yang kesepuluh, Quercus muncronatus. Gulma menumpang. Gulma menumpang yaitu gulma yang menumpang pada tanaman lain atau aerial weeds. Gulma golongan ini bersifat parasit dan epifit dengan cara tumbuh menempel pada tumbuhan lain. Maksudnya bersifat parasit yaitu dia tumbuh di atas tanaman lain atau menumpang hidup pada tanaman lain dan juga mengambil makanan dari tanaman yang ditumpanginya. Sementara yang bersifat epifit, yaitu gulma yang menumpang hidup pada tanaman lain, tetapi dia tidak mengambil makanan dari tanaman yang ditumpanginya, sehingga dia tidak merugikan. Yang bersifat parasit, contohnya yaitu yang pertama, Loranthus perandus, pentandrus, yang kedua, Jusjuta campestris atau tali putri. Berikut adalah gambar dari tali putri. Contoh dari gulma epifit, yaitu yang pertama Dirmoglossum heterophyllum, yang kedua Asplenium sp, yang ketiga Davalia sp. Berikut merupakan gambar dari Dirmoglossum heterophyllum. Baiklah, sekian materi dan presentasi kami tentang klasifikasi gulma. Apabila terdapat kekurangan dan kesalahan, kami mohon maaf dan terima kasih atas segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.